A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Pada lafal bacaan sanafrughu, fa-nya kita alirkan nafasnya naf. Kesalahan yang terjadi pada lafal huruf fa, dia menjadikan hurufnya menjadi P. Sanafrughu lakum. Ini kesalahan yang sering terjadi. Bagaimana supaya menghindari kesalahan itu? Yaitu kita alirkan nafasnya. Sanafrughu lakum. Ghu. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Pada lafal lakum ayyuha, di sini ada hukum tajwid berupa huruf mim mati bertemu dengan hamzah, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Apabila kita mendapati di dalam bacaan Al-Quran kita ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka kita hukumi dengan izhar syafawi, baik itu hamzah, jim, shin, shad, dan semisalnya. Cara membacanya yaitu tidak boleh ditahan. Tidak boleh sanafrughu lakum ayyuha. Nah, enggak, dia harus jelas. Izhar artinya jelas dan tidak ditahan. Sanafrughu lakum ayyuha. Tekan di lafal ya-nya. Jangan ayyuha, jangan ayyuha, atau juga memanjangkan a-nya. Sebagaimana iyyaka, dia ditekan ya-nya dengan lembut. Ayyuha, karena ya termasuk huruf lin. Ayyuhas thaqalan. Pada lafal as-thaqalan, di sini ada alif lam. Apabila kita mendapati di dalam bacaan Al-Quran kita ada alif dan lam, ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, atau bisa dikenal juga dengan izhar syamsiyah. Yaitu apa? Alif lam yang dia tertulis tapi tidak dibaca lamnya, sehingga langsung diidghamkan ke huruf setelahnya. Jadi seakan-akan huruf sin-nya, huruf sa ini double, sa-nya dua. Yang pertama sukun, sa sukun, yang kedua sa yang berharokat. Maka ayyuhas sa, ayyuhas thaqalan. Dan hati-hati dalam melafalkan huruf sa. Jangan sampai kita membacanya dengan huruf sin. Nah, sering terjadi kesalahan, banyak di antara kita membaca huruf sa dan sin dibaca sama padahal dia berbeda. Yang mana kalau sa, ujung lidah kita wajib menempel dengan gigi seri depan, sedangkan sin dia di tengah-tengah lidah. Maaf, antara tengah-tengah gigi atas dan gigi bawah, sehingga dia dialirkan sa. Sedangkan ya sa itu ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Kemudian thaqalan, pada lafal lan, di sini ada bacaan mad arid disukun. Ma huwa mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun, mad artinya panjang, arid itu muncul disebabkan karena sukun, disebabkan karena adanya sukun. Apa yang maksud sukun? Sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Kalau di sini mim itu sukunnya sukun asli, sehingga dia tidak perlu dirubah dan dimatikan. Tetap kalau kita mati, misalnya kita berhenti, sanafrughu lakum, sama kalau kita waqaf maupun kita lanjutkan ayyuha misalkan. Sedangkan di sini kalau kita lanjut misalkan ayyuhas thaqalani fa bi ayyi ana. Sedangkan kalau kita waqaf as-thaqalan, matikan nunnya, maka dinamakan dengan nun yang disukunkan karena sukun arid. Maka apabila ada mad tabi'i pada lafal la, mad tabi'i bertemu dengan sukun arid di akhir bacaan, mau itu nanti kasra, dhammah ya, atau dia mad tabi'inya berupa ya atau waw, sama, maka dinamakan dengan mad arid sukun. Panjangnya berapa harokat mad arid sukun? 2, 4 atau 6 harokat untuk mad arid sukun. Maka as-thaqalan, 2 as-thaqalan, as-thaqalan, 6 harokat. Kita coba ulangi.
Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita uraikan. Fa, alirkan nafas ya teman-teman. Fabi'ayyi, sebenarnya di lafal fabi'ayyi ini sudah kami bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi setiap ayatnya agar kita teringat. Fa, alirkan nafasnya. Ya, tasydid, ditekan dan dialirkan karena dia bacaan din dan lembut. Fabi'ayyi, tapi bukan fabi'ayyi, tapi lengkan tapi lembut. Fabi'ayyi, fabi'ayyi ada mad badal, yaitu terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya. Maka panjangnya 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ulangi. Pada lafal ala'i ada mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad artinya panjang, wajib artinya wajib, harus, lazim, muttasil bersambung. Nah, dilihat dari definisinya saja sudah kita bisa membandingkan. Jadi mad wajib muttasil ini terjadi tatkala adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Atau misalkan begini, ada la datang setelahnya huruf mad, la datang setelahnya huruf mad berupa alif, berupa hamzah. Di sini ada la, awalnya la itu 2 harokat karena datang setelahnya huruf hamzah, dan kita lihat hamzahnya dalam satu lafadz atau satu kata maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kalau dia berbeda kata atau dipisah katanya, maka dia kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjang untuk mad wajib muttasil dari Imam Syatibi, dari Imam Hafiz an Asim, dari Imam Syatibi adalah 4 atau 5 harakat. Maka fabi ayyi ala'i 4. Fabi ayyi ala'i 5. Maka kita panjangkan dulu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fal rabbikuma, ro-nya tebal, b-nya tipis, ma tabi'i, adanya fathah bertemu alif, pada fal ma ketemu alif. Tukadziban, sama ini mad alif disukun sebagaimana tadi saqalan, itu diakhirkan dalam bacaan kita. Maka ini kita panjangkan dulu banyak, kita boleh memilih 2 harokat atau 4 harokat atau 6, tapi kalau bisa kita konsisten. Nah, asalnya adalah kita mengambil yang 4 saja. Tukadziban, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kita coba ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Kita uraikan satu-satu pada lafal ya ma'syara. Di sini ianya ada mad tabi'i, ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif kecil di atasnya. Ya, panjangnya 2 harakat. Kemudian lafal ya ma'syaral ain, sifat bainiyahnya di antara sifat syiddah dan sifat rokhawah, suaranya tidak terlalu ditahan dan tidak pula dialirkan dengan lepas, tapi tengah-tengah. Ya ya ma'syaral, hati-hati dalam hafal shin, jangan sampai dibaca dengan sin.
Ya ma'syara, tapi ya ma'sya, sya, sya. Kemudian lafal ya ma'syarul jinni. Di sini ada alif lam. Ini alif lam kita kenal dengan alif lam qamariyah. Yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas. Lamnya dengan jelas. Kemudian ya ma'syarul jinni. Di sini ada nun berharakat tasydid. Maka teman-teman apabila ada kita dapati dalam bacaan Al-Qur'an ada nun tasydid plus atau bukan plus tapi mim tasydid atau mim tasydid dalam bacaan Al-Qur'an ini kita hukumi dengan hukum bacanya satu, yaitu gunna. Kita menahan dulu suara n ya atau suara m-nya sepanjang 2 harakat. Maka di sini jangan langsung ya ma'syarul jinni wal insi. Misalnya kan seperti itu kurang tepat karena dia tidak menahan gunnahnya. Kemudian wal insi inistata'tum. Nah, wal insi sama di sini ada alif lam kembali, yaitu alif lam qamariyah, harus dibaca dengan jelas suaranya, lamnya. Kemudian pelafal insi ada nun mati. Pelafal in ketemu dengan huruf sin. Huruf sin termasuk huruf ikhfa, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya, kapan terjadinya ikhfa? Ikhfa itu simple, yaitu ketika ada nun sukun atau dia tanwin. An, in, un bertemu dengan bertemu dengan huruf yang 15, huruf ikhfa 15. Salah satunya adalah huruf sin. Ikhfa yang 15. Maka di sini in-nya awalnya kan wal insi. Karena dia bacaan ikhfa itu menyamarkan di antara bacaan izhar dan idgham. Maka wal insi. Insi. Ada terdengar seperti tapi dia langsung ke sin. Ikhfa-nya ke sin langsung. Wal insi inistata'tum. Nah, tanda di sini di alif ini alifnya dianggap tidak ada dibaca, bentuk tanda seperti ini. Sama di sini juga inistata'tum, ini kita namakan dengan hamzah wasal, yang mana hamzahnya tidak dibaca. Kemudian inistata'tum, sin alirkan nafas kita karena dia bacaan rikhwah atau rokhawah, dan juga ada sifat sofirnya. Inistata'tum. Nah, kemudian ain sama terus mim mati juga sama seperti tadi ya, yaitu di sini mim mati ketemu hamzah, yaitu kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Nah, kami lupa menuliskannya, izhar syafawi harus dibaca dengan jelas suara mim. Kemudian tanfudhu min aqtaris samawat. Lafal sama ini. Kedua-duanya sama. Ada nun sukun bertemu dengan ta, nun sukun bertemu fa. Ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Kita hukumi sebagaimana tadi bacaan wal insi. Nah, maka di sini diwarnai dengan warna hijau menandakan dia bacaan ikhfa. Cara membacanya adalah menahan dulu suara ikhfa-nya sepanjang 2 harakat. Tanfudhu, bukan langsung. Jangan tanfudhu, tapi tahan dulu sepanjang 2 harakat. Tanfudhu min aqtari. Harus dibaca ya, hati-hati di dalam harus dibaca dengan samar bacaan anta. Kemudian pada lafaz zal ini harus hati-hati, jangan sampai huruf zalnya kita ganti dengan zai. Kesalahan yang terjadi sering tanfuzu diganti dengan zai, padahal dia bukan huruf zai. Kemudian min aqtari. Nih min, pada lafal min ini kelewat, ada bacaan izhar. Ada bacaan izhar halqi, yaitu suara minnya, suara nunnya harus jelas, tidak ada embel-embel tahanan sebagaimana ikhfa atau dia dihilangkan. Maka dia harus min aqtari, min aqtari. Kemudian pada lafal aqtari ada bacaan qalqalah. Nah, ini juga terlupa, qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu memantul atau pantulan. Dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan, bermakna itrab, yaitu ada getaran, pantulan. Nah, akan tetapi kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah ini ada 2. Yang pertama itu
Dia tidak memantulkan. Misalkan min aqtari. Nah, ini tidak memantul. Yang kedua yaitu dia menambahkan hamzah, misalkan min aq. Ah, ini ada hamzahnya. Harusnya tidak boleh ada hamzah, tapi min aku tori. Ah, langsung dialirkan, mengalir suara tonya. Maaf, suara konya. An tanfudhu min aqtaris samawati. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat, yaitu adanya fathah bertemu alif, kemudian ris samawati. Di sini ada alif lam yang berbeda. Di sini alif lam syamsiyah, yaitu huruf lamnya diidghamkan ke huruf sin, maka dia dimasukkan ke huruf sin sehingga huruf sinnya tasydid. Awalnya al samawat, karena dia diidghamkan menjadi as-samawat. Maka min aqtaris samawati. Lafal wa, ma, wa sama mad tabi'i 2 harakat, adanya fathah bertemu alif. Wal ardi sama seperti lafal wal insi, alif lamnya alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal wal ardi, a-nya tipis, ro-nya tebal. Nah, jangan ar, tapi dia wal ardi. Wal ardi, wal ardi. Wal ardi fanfudhu. Kemudian pada lafal fanfudhu di sini ada lafal ikhfa, yaitu ada bacaan ikhfa, yaitu disamarkan nunnya ke huruf fa, maka fanfudhu, seperti itu. Kemudian pada lafal dzu, hati-hati di sini jangan diganti dengan zai, maka kita berhenti di sini dengan tanda waqaf berupa huruf jim. Kemudian la tanfudhuna illa bisultan. La mad tabi'i, tanfudhu sama seperti yang awal, yaitu bacaan ikhfa di sini. Tanfudhu ikhfa. Kemudian dzuna illa, hati-hati dalam lafal zal. Kemudian illa mad tabi'i kembali, bisultan. Nah, ini ada mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena kita waqaf dan sebelumnya ada huruf mad. Awalnya tonin, karena kita waqaf huruf akhirnya dimatikan, kemudian diganti menjadi sukun, maka kita namakan dengan sukun arid. Panjangnya boleh berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Bisultan, bisultan, bisultan. Ya, kemudian kita lanjut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sama sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, yaitu fa mengalir nafasnya, ayyi lembut, a mad badal, kemudian lai ada mad wajib muttasil, mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Nah, perbedaan antara mad badal dan mad wajib atau mad jaiz, yaitu kalau hamzahnya dulu bertemu huruf mad maka dia mad badal. Tapi kalau ada madnya dulu atau huruf madnya dulu baru hamzah, itu ada 2 kemungkinan, yaitu mad wajib atau mad jaiz. Maka panjangnya adalah mad jaiz itu atau mad wajib 4 harokat atau 5 harokat. Maka fabi ayyi ala'i. Nah, kemudian rabbikuma, ma mad tabi'i, tukadziban, mad arid lis sukun. Itu mad yang terjadi sebagaimana tadi lafal bisultan. Maka kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya, like and share and subscribe. Jazakumullahu khairan.